Bisa gemparkan Eropa hari ini. Begini pernyataan super keras legenda Arsenal Thierry Henry usai Arsenal menang meyakinkan atas Athletic Bilbao di UCL. Fans The Gunners bisa terkejut mendengarnya. Penasaran? Ini fakta lengkapnya. Demi Arsenal juara, Mikel Arteta dan Bos Kroenke sepakat tebus kontrak Antonio Rudiger dari Real Madrid karena William Saliba cedera, didatangkan dengan kontrak permanen 2 tahun ke depan dengan nilai 2,1 triliun rupiah. Segera diperkenalkan hari ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar gembira. David Raya kembali dapat kejutan super spesial yang bikin fans bahagia. Wah, kira-kira apa tuh? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Jelang laga panas lawan Manchester City, Mikel Arteta dapat nasihat luar biasa agar bisa raih kemenangan sensasional. Sosok tersebut berinisial CA. Wah, siapa dia? Tonton video sampai kelar ya, guys. Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Bisa gemparkan Eropa hari ini. Begini pernyataan super keras legenda Arsenal Thierry Henry usai Arsenal menang meyakinkan atas Athletic Bilbao di UCL. Fans The Gunners bisa terkejut mendengarnya. Penasaran? Ini fakta lengkapnya. Legenda Arsenal Thierry Henry memberi peringatan tegas kepada mantan klubnya bahwa sudah saatnya mereka memenangkan trofi. Dengan skuad yang solid dan permainan yang mulai menyatu, Henry menilai musim ini adalah momen krusial bagi The Gunners untuk membuktikan diri. Mereka harus menangi trofi musim ini. Harus, tegas Henry dalam sesi analis di studio CBS. Komentar tersebut langsung ditanggapi oleh ex-pemain Manchester City Micah Richards yang penasaran trofi mana yang dimaksud. Trofi Liga Inggris atau Liga Champions? Tanya Micah Richards. Jawaban Henry jelas dan lugas. Apapun itu, mereka harus menangi trofi apapun di musim ini. Tentu di Liga Inggris ada Liverpool dan Man City yang jadi penghalang, tapi mereka harus bisa memenanginya. Menurut Henry, hanya finish di posisi 2 bukanlah pencapaian yang cukup. Arsenal butuh gelar untuk mendapatkan validasi atas progres mereka dalam beberapa musim terakhir. Saya sudah bilang, finish di peringkat kedua tidak akan memberikan gelar apapun. Demi validasi, mereka harus juara, tutupnya. Sebagai catatan, Thierry Henry pernah mengangkat 5 trofi bersama Arsenal, termasuk 2 gelar Premier League salah satunya saat menjadi bagian dari skuad legendaris The Invincibles. Arsenal kini berada di bawah tekanan ekspektasi, bukan hanya dari fans, tapi juga dari para legendanya sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah musim ini saat yang tepat bagi Arsenal untuk kembali ke jalur juara? Trofi mana yang paling realistis mereka raih? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Demi Arsenal juara, Mikel Arteta dan Bos Kroenke sepakat tebus kontrak Antonio Rudiger dari Real Madrid karena William Saliba cedera, didatangkan dengan kontrak permanen 2 tahun ke depan dengan nilai 2,1 triliun rupiah. Segera diperkenalkan hari ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Simak video sampai selesai.
Cedera yang menimpa William Saliba menjadi kabar buruk bagi Arsenal di tengah padatnya jadwal kompetisi musim ini. Dalam situasi seperti ini, manajemen Arsenal harus bergerak cepat mencari solusi. Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius adalah mendatangkan bek tengah Real Madrid, Antonio Rudiger. Dengan pengalaman dan statistik impresif musim ini, Rudiger berpotensi menjadi jawaban atas krisis pertahanan yang dihadapi tim asuhan Mikel Arteta. Musim 2024-25, Antonio Rudiger tampil konsisten bersama Real Madrid. Ia tercatat sudah bermain dalam 29 laga La Liga dan total 50 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Los Blancos. Dari segi daya tahan dan kebugaran, Rudiger menunjukkan performa yang stabil, sesuatu yang sangat dibutuhkan Arsenal dalam periode tanpa Saliba. Secara defensif, Rudiger tampil tangguh. Ia berkontribusi dalam 12 clean sheets Real Madrid di La Liga musim ini dengan catatan lebih dari 80 clearance serta jumlah blok dan intersepsi yang konsisten sepanjang musim. Kemampuan duel udara dan fisiknya masih menjadi senjata utama, di mana ia kerap memenangkan duel penting melawan penyerang lawan, baik di udara maupun dalam situasi 1 lawan 1. Dari sisi distribusi bola, Rudiger juga cocok dengan gaya main Arsenal yang mengedepankan build-up dari belakang. Ia rata-rata mencatatkan hampir 60 operan sukses per pertandingan dengan tingkat akurasi tinggi. Meskipun bukan bek yang produktif secara ofensif, peranannya dalam fase awal transisi menyerang cukup vital, terutama ketika lawan menerapkan pressing tinggi. Kehadiran Rudiger di lini belakang tidak hanya memberikan kualitas, tetapi juga pengalaman dan mentalitas juara. Ia telah malang melintang di kompetisi top Eropa, termasuk Liga Champions dan Piala Dunia, dan terbiasa tampil dalam pertandingan bertekanan tinggi. Dengan Arsenal yang saat ini bersaing di papan atas Premier League dan juga tampil di Liga Champions, sosok seperti Rudiger jelas akan sangat berharga di ruang ganti maupun di atas lapangan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar gembira. David Raya kembali dapat kejutan super spesial yang bikin fans bahagia. Wah, kira-kira apa tuh? Temukan jawabannya di sini. Penampilan solid David Raya saat membawa Arsenal menang 2-0 atas Athletic Bilbao di ajang Liga Champions 2025-26 menuai pujian tinggi dari media asal negaranya. Aksi gemilang di bawah Mistar membuat nama Raya kembali mencuat sebagai kandidat serius penjaga gawang utama timnas Spanyol jelang Piala Dunia 2026. Media olahraga kenamaan Diario AS menyoroti betapa stabil dan tenangnya Raya di laga tersebut, bahkan menyebutnya layak menggantikan Unai Simon sebagai pilihan nomor 1 di bawah Mister La Roja. Penampilan Raya di London Utara membuktikan bahwa keraguan soal kepindahannya dan persaingan dengan Ramsdale hanyalah isu media Inggris. Sulit dipercaya jika dia bukan pilihan utama Spanyol di Piala Dunia nanti, tulis Diario AS. Meski mulai dibandingkan langsung dengan Unai Simon, Raya tetap menunjukkan sikap profesional dan rendah hati. Saya tak perlu bicara banyak soal Unai. Dia kiper yang luar biasa, jaminan di klub maupun timnas nasional. Kehormatan bisa satu tim dengannya, katanya. Perjalanan Raya di Arsenal memang terbilang impresif. Ia datang dari Brentford dengan status pinjaman senilai 3 juta pound sebelum akhirnya dipermanenkan dengan mahar 27 juta pound. Sejak saat itu, namanya semakin menguat sebagai kiper top Premier League. Bahkan dalam 2 musim terakhir, Raya sukses menyabet 2 trofi Golden Glove, gelar bergengsi bagi penjaga gawang dengan catatan clean sheet terbanyak.
Menurut kamu, apakah David Raya layak jadi kiper utama Spanyol di Piala Dunia 2026 menggantikan Unai Simon, atau justru keduanya layak bersaing ketat sampai turnamen dimulai? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Jelang laga panas lawan Manchester City, Mikel Arteta dapat nasihat luar biasa agar bisa raih kemenangan sensasional. Sosok tersebut berinisial CA. Wah, siapa dia? Tonton video sampai kelar ya, guys. Bukan hanya kemenangan di Liga Champions yang membuat Mikel Arteta jadi sorotan, tapi juga istilah baru yang ia gunakan untuk menyebut para pemain cadangan. Usai Arsenal menumbangkan Athletic Bilbao di ajang Eropa, Arteta menyebut para pemain pengganti sebagai finishers atau penyelesai. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan di dunia sepak bola. Salah satu suara keras datang dari Charlie Austin, mantan striker Premier League, yang menilai istilah tersebut hanyalah pemanis yang tidak perlu. Saya tidak membelinya. Itu hanya perubahan istilah baru dalam sepak bola. Mau disebut finisher atau apapun, setiap pemain tetap ingin menjadi starter. Semua pemain tahu kalau kamu ada di bangku cadangan, berarti kamu cadangan. Tidak perlu diglamor-glamorkan, ucap Austin di Sky Sports. Austin juga menilai bahwa Arsenal sudah berada di jalur positif dengan bersaing di papan atas, sehingga tidak perlu gimmick bahasa untuk membuat pemain merasa penting. Kalau kamu bermain di Arsenal yang bersaing 4 trofi, bukankah itu sudah cukup? Tidak usah lagi ditambah istilah baru seperti finisher. Pada akhirnya, pemain selalu ingin bermain sejak menit pertama, bukan jadi super sub, tambahnya. Meski perdebatan soal istilah masih ramai dibicarakan, fokus utama Arsenal kini beralih ke laga besar di Premier League. Akhir pekan ini, tim asuhan Arteta akan menjamu Manchester City di Emirates Stadium. Jika mampu meraih kemenangan, The Gunners berpeluang besar untuk mengambil alih puncak klasemen. Bagaimana menurutmu soal istilah finisher yang dipakai Arteta? Apakah itu bentuk motivasi atau justru basa-basi belaka? Dan mampukah Arsenal taklukkan Manchester City akhir pekan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.